Kali ini kita akan coba bedah salah satu surah yang luar biasa dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'la. Surah ini memang pendek tapi pesannya dalam banget loh, tentang siapa pencipta kita, tentang ciptaannya, dan tentang buat apa sih kita hidup. Oke, langsung aja ya. Surah ini tuh dimulai dengan satu pertanyaan yang jadi inti dari semuanya. Maksudnya apa sih menyucikan nama Tuhanmu Al-A'la atau yang Maha Tinggi? Nah, biar kita semua satu frekuensi, surah Al-A'la ini adalah surah ke-87. Turunnya di Mekah dan isinya cuma 19 ayat. Pendek tapi padat banget. Dan setiap ayatnya itu kayak ngebangun jawaban atas pertanyaan besar kita tadi. Apa artinya menyucikan nama yang Maha Tinggi? Yuk kita masuk ke bagian pertamanya. Uniknya, surah ini nggak dibuka pakai cerita atau deskripsi, tapi langsung to the point dengan sebuah perintah, sebuah instruksi yang kuat banget dan jadi fondasi buat semua yang akan dibahas selanjutnya. Ayat pertamanya berbunyi, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini bukan sekedar saran, tapi ini perintah. Perintah buat kita untuk terus-menerus mengakui kesempurnaan Tuhan dan membedakannya dari segala ciptaan. Intinya sih tentang mengagungkan sifat-sifatnya yang gak ada tandingannya dalam setiap pikiran dan tindakan kita. Nah, disinilah kerennya. Surah ini nggak cuma nyuruh, tapi juga ngasih buktinya. Kita diajak buat ngeliat ke sekeliling kita, kepada ciptaan, supaya kita paham kenapa sih Tuhan itu layak banget buat disucikan. Di ayat 2 dan 3 ada proses 4 langkah yang dijelasin. Coba deh bayangin. Pertama, Allah menciptakan. Terus, dia menyempurnakan ciptaan itu. Kayak saya burung kan, didesain sempurna buat terbang. Ketiga, dia menetapkan takdir atau fungsinya. Dan terakhir, dia memberi petunjuk. Kayak ngasih insting ke lebah buat nemuin nektar. Ini nunjukin ada arsitek yang super jenius di balik semuanya. Terus, di ayat 4 dan 5, kita dikasih gambaran yang wah kuat banget. Bayangin padang rumput yang ijo royo-royo, subur, terus lama-lama jadi kering, layu, dan warnanya jadi kehitaman. Ini metafora yang nunjukin betapa sementaranya dunia ini. Ingat-ingat ya, tema ini bakal muncul lagi nanti. Oke, setelah kita lihat bukti kekuasaannya di alam yang fana ini, sekarang surah ini ngajak kita lihat bukti lain yang sifatnya lebih kekal, pesannya. Gimana caranya pesan ini dijaga biar tetap murni sampai ke kita? Di sini ada janji langsung dari Allah buat Nabi Muhammad. Kami akan membacakan kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Ini semacam jaminan ilahi. Allah ngejamin Nabi bakal hafal Al-Quran dengan sempurna kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya pesan yang kita baca sekarang ini dijamin keasliannya sama persis kayak pertama kali diturunkan. Jadi, pesan ini fungsinya sebagai pengingat, tapi efeknya itu beda-beda, tergantung siapa yang nerima. Persis kayak hujan. Kalau jatuhnya di tanah subur, ya bakal tumbuh tanaman. Tapi kalau di tanah tandus, ya lewat gitu aja. Orang yang di hatinya ada rasa takut sama Allah, dia bakal ngambil pelajaran. Tapi orang yang celaka, yang hatinya tertutup, ya bakal menghindar. Nah, setelah peringatan ini sampai, kita semua dihadapkan pada sebuah pilihan. Pilihan yang fundamental banget. Kayak di persimpangan jalan antara hidup yang sekarang ini dan hidup yang akan datang. Dan konsekuensinya, jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada orang yang sukses, orang yang beruntung. Kenapa? Karena mereka menyucikan diri, selalu ingat Tuhannya, dan sholat. Di sisi lain, ada orang yang celaka. Mereka bakal masuk ke api yang besar, di mana mereka tuh nggak benar-benar hidup, tapi juga nggak mati. Sebuah keadaan yang mengerikan. Nah, ini dia kuncinya. Apa sih definisi sukses menurut surah ini? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Jadi, sukses di sini tuh bukan soal harta atau jabatan ya, tapi soal penyucian jiwa. Gimana caranya? Dengan terus nyambung sama Sang Pencipta, lewat zikir dan sholat. Disinilah letak dilema kita sebagai manusia. Seringnya kita itu lebih ngutamain kehidupan dunia yang kita lihat sekarang, yang padahal sifatnya cuma sementara. Surah ini ngingatin realitas yang sesungguhnya, bahwa akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan jauh lebih kekal. Oke, coba kita rangkum ya. Pertama, kita diperintahkan untuk menyucikan Allah. Kedua, kita diajak melihat bukti kekuasaannya di alam. Ketiga, kita dikasih Al-Quran sebagai petunjuk. Keempat, kita dikasih tahu cara jadi orang sukses, yaitu dengan nyuciin diri dan sholat.
Dan puncaknya, semua ini ngarah ke satu pesan utama. Utamakan akhirat yang abadi, jangan terbuai sama dunia yang sementara. Dan sebagai penutup, surah ini ngasih kita satu fakta yang luar biasa. Fakta yang nunjukin kalau pesan ini tuh bukan hal baru, tapi sebuah kebenaran yang udah ada dari zaman dulu. Ayat 18 dan 19 menegaskan bahwa kebenaran ini, terutama soal akhirat yang lebih baik dan lebih kekal, juga terdapat dalam lembaran-lembaran suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini adalah pesan abadi yang disempurnakan dan ditegaskan kembali untuk terakhir kalinya melalui Al-Quran. Jadi, saya mau tutup sesi kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita semua renungin. Surah ini bilang kalau akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kalau kita benar-benar percaya sama kalimat itu, kira-kira apa yang bakal berubah dari prioritas kita sehari-hari? Pilihan-pilihan kecil apa yang bakal Anda buat secara berbeda dimulai dari hari ini?